laki-laki. Sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Bukan tutup pintuku, Engkau bukakan, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal.
Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Di minggu yang pertama pada bulan September ini, kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan sudah memberkati kita dan Roh Kudus-Nya sudah menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita dan memberikan kita selalu semangat untuk menjalani kehidupan ini. Dan pada pagi hari ini, baiklah kita bersama-sama lagi akan mengikuti bagian dari pembacaan firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-15. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya memberi judul firman Tuhan pada pagi hari ini, memberi adalah bagian dari pemenuhan hukum Allah. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami akan mendengarkan firman. Engkau tolong kami supaya kami dapat memahami, kami dapat mengerti dan juga kami dapat melakukan firman-Mu itu di dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Kau berkati kami semua, baik kami yang ada di gereja, jemaat-jemaat-Mu yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Dan juga Bapa di surga, kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami. Engkau memberkati bangsa dan negara kami ini Tuhan. Dengan kuasa-Mu Tuhan, Engkau pulihkan bangsa dan negara kami ini dari virus corona ini. Dan juga kami berdoa bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden dan semua jajarannya. Tuhan juga memberkati melindungi mereka. Kami berdoa bagi para dokter, para perawat. Tuhan juga akan menolong, menjaga, memelihara mereka. Juga kami berdoa bagi mereka yang mengalami duka cita. Tuhan juga memberikan mereka penghiburan yang datangnya daripada Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga. Diberkatilah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus sumber firman yang hidup, hamba berdoa. Amin. Saudara, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersama-sama memberikan persembahan seminggu sangkal diri kita. Kata persembahan adalah satu kata yang tidak asing bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan bagi kita semua orang percaya. Mengapa? Karena dalam setiap ibadah yang dilakukan di gereja ataupun di rumah, yang namanya persembahan selalu ada. Bahkan dalam sebuah gereja, kadang ada berbagai macam persembahan dengan sebutan yang berbeda-beda. Misalnya ada persembahan kolekte, ada persembahan persepuluhan, ada persembahan pembangunan, ada persembahan PSSD, dan masih banyak lagi yang lainnya. Menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa kita harus memberi? Dan untuk apakah persembahan itu? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, persembahan merupakan bagian dari suatu konsep ibadah tentang apa yang dilakukan jemaat untuk Tuhan. Adapun tujuan dari persembahan tersebut adalah berbeda-beda. Misalnya persembahan pembangunan untuk pembangunan, persembahan misi untuk penginjilan,
persembahan kolekte untuk operasional gereja dan lain-lain. Namun saudaraku, pada umumnya secara menyeluruh, gereja melakukan pemberian melalui persembahan atau kurban. Dan kita harus mengakui kalau gereja kita atau korps kita dapat melakukan kegiatan pelayanan sampai saat ini, tentu juga karena adanya persembahan yang kita berikan. Di dalam perjanjian lama, persembahan menjadi sangat penting, sangat kudus, sangat sakral, ritual dan suci, sehingga semua saudara diatur menurut hukum Taurat, dan upacara-upacara lainnya sebagai contoh tentang persembahan yang diberikan oleh Kain dan Habel di dalam kitab Kejadian pasal 4. Kedua persembahan yang diberikan untuk Tuhan, yaitu persembahan Kain dan Habel ini, tidak mengenal sifat maupun karakter keduanya sebagai persembahan yang baik dan jahat. Kita hanya tahu bahwa kedua pribadi ini, yaitu Kain dan Habel, sama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan, yaitu sesuai dari hasil pekerjaan mereka. Kain yang adalah petani membawa hasil tanahnya, sedangkan Habel yang adalah seorang peternak, dia membawa kambing dombanya. Tetapi dua-duanya melakukan, tujuannya adalah memberi persembahan. Dalam perjanjian lama, persembahan erat hubungannya dengan kata korban atau upacara korban. Dalam kitab Imamat pasal 1-7 ada begitu banyak persembahan, seperti persembahan korban bakaran, persembahan korban sajian, persembahan korban keselamatan, persembahan korban penghapus dosa, dan persembahan korban penebus salah. Selanjutnya, kisah kehidupan Abraham pun kita kenal dengan persembahan anak sulungnya sebagai persembahan kepada Tuhan. Dalam kitab Kejadian pasal 22, persembahan perpuluhan tertulis dalam kitab Bilangan pasal 18 dan kitab Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10. Kemudian tentu ada timbul pertanyaan kembali, untuk apakah persembahan persepuluhan? Jawabannya adalah persembahan persepuluhan yang dipersembahkan oleh orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus, diberikan kepada orang Lewi sebagai pemilik pusakanya. Itulah sebabnya orang Lewi tidak mendapat pusaka di tengah-tengah orang Israel. Bilangan pasal 18 ayat yang ke-24. Dan suku Lewi adalah orang-orang yang telah dikhususkan oleh Tuhan untuk melayani di kemah suci. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, memberi kepada Tuhan adalah bagian dari pelayanan Kristen, yaitu satu, untuk memenuhi amanat dan perintah Tuhan. Apa yang telah dilakukan oleh bangsa Israel dalam memberi persembahannya dalam bentuk apapun itu adalah bagian dari menjalankan perintah, dan hal itu wajib dilakukan oleh semua orang, termasuk Bapak Ibu saudara-saudara dan saya. Ulangan pasal 6 ayat 16-17. Dikatakan di situ bahwa 3 kali dalam setahun orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan. Menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi.
pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menganggap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Ayat yang ke-17 dikatakan, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan alam. Jelas sekali penegasan ayat ini bahwa persembahan adalah suatu perintah dan wajib bagi semua orang percaya. Mungkin kita bertanya, bagaimana saya bisa memberi sementara kebutuhan saya begitu banyak? Saya membayar ini dan itu, serta mempersiapkan untuk masa depanku. Jawabannya adalah dalam kitab Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan, ujilah aku. Aku di sini adalah Tuhan. Selanjutnya dikatakan, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, memberi berhubungan dengan sikap hati. Hal pertama yang harus kita mengerti dan pahami, bahwa pada saat kita memberi persembahan, ingatlah bahwa Tuhan melihat persembahan yang kita berikan. Tuhan Yesus bukan saja melihat fisik, tetapi juga melihat melampaui yang tidak dilihat oleh mata jasmani. Tentang hal ini Dr. Lukas menulis dalam Injilnya demikian. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lukas pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Hal kedua yang harus kita perhatikan juga pada saat kita memberikan persembahan, ingatlah bahwa Tuhan Yesus menilai setiap persembahan yang kita masukkan ke dalam kantong persembahan maupun ke dalam peti persembahan. Dr. Lukas berkaitan dengan hal itu menulis dalam Injilnya demikian. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Lukas pasal 21 ayat yang ketiga. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Dr. Lukas menuliskan hal ini agar kita dapat belajar bahwa dalam memberi persembahan, Tuhan Yesus menilai bukan berdasarkan kepada besarnya jumlah persembahan yang diberikan. Mengapa dikatakan demikian? Karena jika Tuhan Yesus menilai persembahan yang didasarkan kepada jumlah, maka seharusnya orang-orang kaya lah yang lebih besar pemberiannya jika dibandingkan dengan janda miskin itu. Tetapi faktanya Tuhan Yesus justru sebaliknya menegaskan bahwa janda miskin itulah yang telah memberi jumlah persembahan yang lebih besar dibandingkan dengan persembahan yang diberikan oleh orang-orang kaya. Tuhan Yesus menilai berdasarkan respon pribadi kepada perbuatan Allah. Orang-orang kaya memberi persembahan bukan lagi berdasarkan pada respon pribadi kepada perbuatan Allah, melainkan mereka memberi persembahan karena mereka menganggap bahwa mereka bisa memberi. Selain itu mereka menganggap bahwa kekayaan yang mereka miliki itu adalah hasil dari usaha dan kerja mereka semata-mata. Mereka tidak lagi melihat bahwa kekayaan mereka peroleh itu adalah berasal dari Tuhan. Berbeda dengan janda miskin ini. Ketika dia memberi persembahan, dia tahu bahwa hukum Taurat mengajarkan bahwa semiskin apapun dia,
ketika dia datang ke rumah Tuhan, ke bait Allah, tidak boleh dengan tangan kosong. Selain itu, janda miskin ini juga tahu bahwa Yahweh Elohim, Tuhan adalah Tuhan Allah Israel, bertanggung jawab penuh atas hidupnya, sehingga ketika dia memberi persembahan, ada penyerahan diri secara total kepada Allah dan menanda buktikan kasih dan ketaatannya kepada Tuhan. Kalau saudara memberi bukan berarti saudara berkekurangan, tetapi ketika saudara memberi, sebuah pernyataan iman saudara, iman kita semua, bahwa kita menghargai anugerah Tuhan melalui berkat-berkatnya. Demikian juga dengan kita. Pada saat kita memberi persembahan, hendaknya kita mengingat bahwa hal itu merupakan tanggapan pribadi kepada perbuatan Allah yang penuh kasih, di mana Allah telah menyelamatkan kita, menolong kita di dalam setiap usaha dan pekerjaan kita, dan juga di dalam memberkati kehidupan kita. Jadi ketika kita memberi persembahan, ada nilai pengorbanan, ada nilai kasih, ada nilai ketaatan, dan nilai iman, serta nilai penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Dalam konteks tersebut, kita yakin bahwa ada pemeliharaan yang sempurna dari Allah kepada kita. Injil Matius menegaskan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Matius 6 ayat yang ke-33. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hari ini dan selamanya kita akan memberi persembahan kita, baik itu persembahan berupa uang maupun persembahan melalui kehidupan kita, hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya, dan Tuhan memberkati persembahan kita. Mari kita berdoa, sekaligus kita mengakhiri ibadah kita ini dengan doa berkat. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Engkau sudah memberkati kami sepanjang kami beribadah, sepanjang kami mendengarkan firman. Dan terima kasih pada pagi hari ini Bapa, kami dapat lagi diingatkan oleh firman-Mu untuk kami memberi persembahan kami yang benar kepada Tuhan. Berkati semua jemaat-jemaat-Mu, berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka, dan berkati rencana-rencana dan usaha-usaha mereka. Berkati kami dalam pelayanan sebagai opsir, sebagai hamba Tuhan, dan berkati korps kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan jemaat-jemaat-Mu, baik itu persembahan kolektif, persembahan seminggu sangkal diri atau PSSD, dan juga persembahan persepuluh. Tuhan mengembalikan berkat-berkat-Mu itu dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Sepanjang minggu ini kami menyerahkan hidup kami. Tuhan pimpin dan Tuhan pelihara, Tuhan jaga dan Tuhan lindungi kami. Curahkan berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami. Ampuni dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Dan arahkanlah hatimu, kehidupanmu, dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin.